kita lanjut video ketiga untuk bagaimana menentukan obatnya. Kita kenali dulu bahwa herbal atau obat itu bisa ditentukan seperti cari yang mirip dengan warna organ, atau sifat atau bentuk. Nah, ini ilmu yang pernah saya dapati dari beberapa terapis saya dan ahli herbal yang saya temui. Itu selalu ada teori ini bahwa herbal atau obat kita bisa tentukan dengan kesamaan warna organ. Jadi organ itu warna apa, cari herbal yang warnanya sama, atau sifat organ ini apa, cari herbal yang sifatnya juga sama, atau juga kadang bisa dengan bentuk. Nah, jadi ada tanaman yang bentuknya mirip dengan organ, itu bisa dijadikan obat. Nah, untuk lebih jelas ketika ingin menentukan, konsultasikan dulu dengan ahlinya. Nah, saya akan menjelaskan ini. Sekali lagi saya ingatkan, ini berdasarkan teori TCM ya, karena saya ini adalah agen herbal HPAI ya, agen herbal HPAI atau HNI HPAI. Antara binaan HNI HPAI dengan ilmu ini ada sedikit perbedaan, tapi dua-duanya juga berhasil dan sudah saya buktikan. Nah, langsung aja kita jelaskan dulu. Ginjal ini warna dasarnya adalah hitam. Nah, jadi kita bisa mencari herbal yang warnanya adalah hitam, atau dia bersifat dingin. Nah, kalau yang lebih gampang ini nyari sifatnya ini ya. Ginjal itu dia sifat aslinya dingin dan menyukai asin. Nah, jadi dipahami dulu bahwa ginjal warna dasarnya menurut ilmu TCM ini, ya, ini saya berdasarkan ilmu TCM ini, itu adalah hitam, bersifat dingin dan suka asin. Makanya ginjal itu sangat suka dengan air putih. Dah simpel aja, air putih. Lalu liver atau empedu, dia warna dasarnya adalah hijau. Jadi yang diambil warna dasarnya empedu ini ya. Nah, dia warna dasarnya adalah hijau. Dia menyukai asam, dan sifatnya angin atau sejuk, ya kayu pohon lah, angin atau sejuk. Nah, jadi ini yang ada sedikit perbedaan ya, saya kasih tambah juga. Saya juga belum menguasai herbal yang ada di binaan HNI HPAI, hanya beberapa. Kalau di HNI HPAI kita dibina liver itu suka yang pahit. Nah, jadi kalau di HNI kita dibina ini, kalau di TCM itu liver sukanya asam. Nah, jadi kalau di HNI binaan liver ini adalah obatnya Sambiloto andrographis. Kalau nanti saya akan jelaskan lagi, lanjut menjelaskan dulu ya. Untuk jantung di ilmu TCM dia warna dasarnya merah, menyukai menyukai pahit dan sifatnya panas. Ya namanya juga api panas lah. Nah, ini juga sedikit berbeda untuk yang kesukaan.
Kalau di HNI, jantung itu sukanya manis. Nah, kalau di TCM sukanya pahit. Nah, sehingga kalau di HNI jantung itu pakainya deep squash atau minyak ikan hiu. Nah, tapi juga pahit ini juga nyambung karena obat dokter itu, obat jantung yang dari medis itu rasanya pahit sekali. Nah, kita lanjut dulu untuk yang ini, lambung. Lambung warna dasarnya adalah kuning. Nah, kalau ini udah masyhur sekali ya, obat lambung kunyit, temulawak yang warnanya kuning-kuning ya. Dan menyukai manis. Nah, kalau di TCM yang suka manis tuh lambung. Kalau di binaan HNI itu jantung. Nah, manis, lalu dia sifatnya lembab. Sifat dasarnya lembab. Jadi tanah yang bagus, kita tahu ya tanah yang bagus. Maaf ya videonya goyang-goyang. Ini lagi mudik, nggak bawa tripod. Jadi tanah yang bagus dia harus subur, ya kan? Tanah yang bagus yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk ciptaan Allah, baik manusia, tanaman, hewan, itu adalah tanah yang subur. Jadi yang subur itu lembab, agak basah, tapi juga tidak sampai becek dan jangan sampai kekeringan apalagi pecah-pecah. Lambung itu harus seperti itu. Nah, jadi lambung selalu ada asam lambung. Jadi kalau bilang aku sakit asam lambung, lucu ya. Asam lambung itu memang ada, wajib ada. Kita tidak bisa tanpa asam lambung, itu tidak bisa. Tapi jangan sampai berlebihan. Jadi jangan sampai asam lambung itu terlalu tinggi sehingga menjadikan becek. Nah, dan tidak boleh terlalu kurang sehingga menjadikan lambung itu kering. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi harus tengah-tengah, lembab. Nah, harus lembab. Lalu kita ke logam, usus besar dan paru. Warna dasarnya adalah putih. Nah, dan kita sudah sangat sudah terkenal sekali kalau di dunia herbal itu paru-paru sangat suka yang namanya temu putih. Itu cepat banget. Pilek, batuk dengan temu putih itu cepat sekali. Lalu dia menyukai pedas. Dia menyukai pedas, makanya kalau pilek, flu, minum jahe, minum yang anget-anget, nah itu rasanya itu plong. Dan kalau makan sambal, usus besar langsung pengen ke belakang ya. Menyukai pedas, dan dia sifatnya kering. Nah, jadi seperti logam. Logam itu harus kering, tidak boleh basah ya. Kalau basah nanti lembab. Kalau basah nanti karaten. Nah, jadi harus kering memang. Sifatnya harus ini. Terus jadi ini paham dulu. Kalau ginjal dia warna dasarnya hitam. Dipahami yang ini dulu deh. Herbal atau obat. Nah, itu kalau di ilmu ilmu herbal itu cari yang warnanya, obat yang warnanya sama seperti organ, atau sifatnya sama seperti organ, atau bentuknya sama seperti organ. Nah, makanya ini alasan kenapa kedokteran barat, dokter-dokter di rumah sakit kebanyakan kurang pro dengan herbal karena masih ilmu kira-kira. Belum ada uji pasti, itu sangat sedikit sekali herbal yang seperti itu. Nah, tapi tentunya manfaat herbal lebih kalau bagi saya manfaat herbal itu lebih besar ya. Segala sesuatu yang alami itu lebih baik daripada yang instan.
Kita makan mie instan aja dimarahin, disuruh makan telo, makan singkong. Begitu juga dengan obat. Kalau bisa yang alami dulu, lakukan dulu yang alami. Kalau tidak bisa, silahkan untuk memilih sesuai anjuran dokter yang Anda percaya. Jadi kenali dulu kalau herbal, obat itu dipilih sesuai dengan warna organ yang bermasalah, atau sifat organnya yang bermasalah, atau sesuai bentuknya. Ginjal, dia warna dasarnya hitam, dia menyukai yang dingin dan asin. Dia sifat aslinya dingin dan asin. Gampangnya air putih. Udah ginjal tuh gampangnya air putih aja. Air putihnya diperbaiki selama ginjalnya belum parah ya, belum gagal ginjal. Air putih diperbaiki, insya Allah baik. Kalau sudah gagal ginjal sudah tidak bisa bekerja, sudah gagal sehingga harus cuci darah dan lain-lain, dia akan langsung tidak bisa mengontrol jantung. Makanya orang yang gagal ginjal banyak sekali kita temui umurnya tidak lama. Dan nanti imbasnya malah ke liver. Dan untuk liver itu obatnya adalah dia warna dasarnya hijau, dia suka yang hijau-hijau. Makanya tadi ini ya, liver, kalau binaan di HNI liver itu sukanya pahit. Dan kita dibina minum yang namanya Sambiloto andrographis. Sambiloto ini warnanya juga hijau. Jadi juga Masya Allah. Dan saya sudah praktekkan ini, saya fatty liver, saya minumnya justru obat yang kesannya pahit, andro ini, tapi juga sembuh karena dia sifatnya, dia warna aslinya sama seperti liver empedu hijau. Kalau di TCM dia menyukainya asam dan dia sifatnya sejuk angin seperti pohon kayu. Kalau livernya bagus, insya Allah dia bisa mendukung kerja jantung dan usus kecil. Jantung dan usus kecil ini sangat suka, dia warna dasarnya merah, seperti api ya, merah. Kalau di TCM dia sukanya pahit. Kalau di HNI jantung sukanya manis sehingga minumnya Deep Square dan sifat aslinya panas. Kalau ini Deep Square ini nggak ada yang nyambung ya, nggak ada persamaan, tapi juga Masya Allah Deep Square ini di HNI ini untuk permasalahan jantung, dan saya sudah berkali-kali menemui teman-teman yang punya masalah jantung dengan diminumkan Deep Square, alhamdulillah itu yang ada jantung geser bisa balik, yang jantungnya ada kelainan bisa normal lagi. Dan di ilmu TCM itu dia jantung sebenarnya suka pahit, dan obat jantung yang dari rumah sakit itu bentuknya kecil tapi pahit sekali. Jadi walaupun ilmunya berbeda, tapi kalau dinalar juga betul gitu, juga sama, tujuannya kan sama kan, sehat. Liver juga sama, sukanya asam. Kalau dinalar kita mau liver itu kan yang tugas mengontrol lemak. Kalau ditanya menguruskan badan itu apa? Itu seringnya kita disuruh sama orang-orang zaman dulu kan maknya asem-asem. Lalu yang tanah, lambung limpa dia suka warna kuning. Dan ini sudah masyhur sekali ya, lambung itu obatnya itu seperti kunyit ya. Kunyit, temulawak yang warnanya kuning. Dan lambung menyukai yang manis. Kalau di TCM lambung sukanya manis. Kalau tadi di binaan HNI lambung itu yang suka manis itu jantung. Tapi juga sama sih. Juga sama aja kalau misalnya mau di kalau jantung itu mau diminumi manis, nanti efeknya juga ke lambung karena kan ini serangkaian saling mendukung. Sama aja ujung-ujungnya insya Allah sehat. Yang logam tadi sudah belum logam. Yang logam putih, warna dasarnya putih, suka yang pedas. Makanya kalau paru-paru biasanya orang pilek sukanya diresepinya temu putih, minum serbuk temu putih atau minum jahe yang pedas.
Dan kalau makan sambal juga biasanya usus besar langsung bereaksi, langsung pengen ke belakang. Dan logam itu sifatnya kering. Logam itu sifatnya kering. Oke. Nah, untuk menentukan herbal gimana? Silahkan hayati dulu. Saya kasih contoh, ini diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Ketika saya tahu ilmu ini, saya menghayati tiga ini dulu. Nah, saya fokus masalah di lambung. Nah, tapi saya hayati bahwa sebelum lambung itu yang sakit adalah liver. Dan saat saya diperiksa oleh terapis, nadi saya lemah, jantungnya lemah. Nah, kalau secara logika, kan liver bengkak besar. Livernya besar, pohonnya terlalu besar. Nah, ibaratnya ini pohonnya ini terlalu besar. Nah, api bagaikan matahari ya. Nah, terus ada tanah. Kira-kira kalau pohonnya terlalu besar. Nah, padahal ini kan tanah ini kan di bawah kayu ini yang jagain tanah biar nggak kemana-mana kan kayu pohon. Jadi tanah yang di bawah naungan pohon ini apakah kena matahari? Nggak kena. Akhirnya tanahnya ini jadi terlalu basah dan terkadang malah membentuk rawa. Nah, jadi fokus lambung kan gastritis kronis itu. Jadi asam lambung terlalu tinggi, lambung terlalu basah. Nadinya lemah, apinya redup. Dan liver ini bengkak, fatty liver waktu itu bener-bener bengkak sampai pulang dari rumah sakit itu mau pijet, tukang pijitnya itu sampai bilang kok jendol sekali pinggangnya, dikirain terbentur atau apa, padahal itu livernya yang lagi bengkak. Nah, jadi pohonnya terlalu besar, lambungnya terlalu basah, dan ternyata jantungnya redup, apinya redup. Nah, setelah dikasih tahu ini, nah itu kalau introspeksi sendiri udah ketebak. Ngurusin lambung ini percuma. Ngurusin obat untuk lambung ini percuma karena fokus masalahnya adalah pohon yang besar, api yang redup. Kalau ke dokter fatty liver obatnya cuman diet. Nah, tapi gimana caranya mau kurus kalau livernya sakit? Kalau livernya nggak bisa kerja, kan liver yang ngontrol lemak, yang ngurangi lemak berlebih. Kalau livernya lagi sakit nggak bisa kerja, gimana mau ngurangi lemak? Akhirnya aku bantu cari herbal untuk liver. Aku minum andrograpis tadi. Kalau di HN kan kita pakai andrograpis. Dan aku mau menghidupkan api jantung. Aku minum deep squat. Jadi ketika tahu ilmu ini, nah, aku tidak fokus untuk cari obat lambung. Obat lambung itu kalau di HNI Magavit ya. Namanya Magavit. Itu ekstrak kunyit, temulawak, temu putih. Nah, terus jadi aku fokusnya minum andro dulu ya, aku fokus ngobatin liver dengan andro dan deep squat. Langsung enteng, Masya Allah. Langsung enteng. Oh iya, ada yang kelupaan. Liver biar kerjanya bagus didukung siapa? Didukung air, ginjal. Jantung biar terkontrol, gak terlalu redup, gak terlalu kepanasan. Yang kontrol siapa? Air lagi. Jadi aku juga sambil memperbaiki air putih. Dan jadi selain andro dan deep squat, aku sampai bela-belain beli Kangen water. Ini nggak endorse ya, tapi memang aku akuin bagus, enak. Tujuan aku nyari minum Kangen water atau air alkalin. Ya, air alkalinnya kalian bisa cari merek lain, mungkin mau Milagros atau apa namanya. Kalau bisa air zam-zam. Itu karena minum air ini nih kuat banyak. Nah, karena kalau minum air dengan air alkalin, bedanya air alkalin dan air biasa. Kalau air biasa itu sedikit udah kenyang. Padahal keperluan air di tubuhku, aku ini berat ya. Aku ini butuhnya 3,5 liter tahu. Banyak sekali ya. 3,5 liter, 2 liter aja ngos-ngosan ya. Orang-orang yang biasa 2,5 liter suka kurang, apalagi aku 3,5 liter. Nah, waktu itu aku sampai bela-belain beli Kangen water.
Nah, itu beli Kangen Water selama berbulan-bulan, alhamdulillah enteng, rambut nggak rontok, kuku jadi cantik, nggak nusuk-nusuk lagi. Nah, dan pokoknya enteng lah, enak banget. Nah, setelah fokus kedua ini enteng, bersamaan dengan pemeriksaan dokter, jadi walaupun aku herbal, aku terapi, aku tetap ke dokter, aku tetap ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Nah, itu bebarengan, aku nggak cerita ke dokter ya kalau aku memakai ilmu ini, aku nggak cerita, pokoknya datang periksa aja, pulang yang aku minum herbal, yang obat medisnya yang aku minum yang benar-benar perlu aja, antibiotik biasanya yang tak minum. Nah, itu dokter sama-sama fokus di logam. Mulai bulan keberapa setelah aku merasakan enteng karena sudah memperbaiki kayu sama api, bareng-bareng nih fokus ke logam. Jadi karena lambungnya sudah bermasalah sekali kronis, nggak bisa dukung kerja logam. Nah, dan karena jantungnya juga lemah, nadinya waktu itu lemah, nggak bisa ngontrol logam, usus besar dan paru. Dan setelah tak hayati, sebenarnya aku ini dari kecil tuh pilek menaun. Aku dari umur 5 tahun. Umur 5 tahun ini aku sudah punya masalah di sini. Jadi pilek gak sembuh-sembuh sampai sekarang. Nah, itu aku baru ingat. Nah, mereka sama-sama terapis sama dokterku itu fokus ke usus besar ini. Itu kita detox. Waktu itu usus besar ini qadarullah diagnosa dokter dan terapis, ini usus besarnya sudah penuh sama bakteri. Jadi ketika aku endoskopi, lambung itu sudah terkena bakteri pylori yang sangat tinggi dan sudah meradang ke usus halus. Dan saat cek feses, kemungkinan besar logam ini juga banyak bakteri karena cek feses leukositku tinggi. Nah, karena ada bakteri, nah, maaf nih ya, bakteri ini menurut para ahli tidak bisa dengan herbal, belum ada. Mau gak mau harus antibiotik. Nah, jadi ini juga catatan ya, kemarin aku habis browsing-browsing. Antibiotik ini, amoxilin, lain-lain, itu sebenarnya gak bisa sembarangan untuk penyakit katanya. Tapi antibiotik itu fokusnya untuk membasmi bakteri, bukan virus. Bukan, tapi bakteri. Jadi jangan dikit-dikit flu, batuk dikasihnya antibiotik, demam dikasih antibiotik. Antibiotik itu hanya untuk bakteri sama virus beda ya. Dan bakteri itu mengerikan. Bakteri itu dia bentuknya macam-macam, seringnya seperti cacing. Kalau aku ini kena bakterinya ini namanya H. pylori. Nah, H. pylori ini bentuknya seperti cacing dan dia ngumpetnya itu di balik lapisan. Jadi dinding lambung itu kan ada lendir, kan terlalu lembab tadi, terlalu basah sampai ada lendir-lendir. Nah, itu dia ngumpet di balik lendir itu dan sudah menjalar ke usus halus. Ketika cek feses kok leukositnya juga tinggi, dokternya ini mendiagnosa kemungkinan besar juga sudah meradang di usus besar. Nah, padahal usus halus itu panjang sekali ya. Usus halus itu berapa kalinya tinggi badan kita kan itu. Nah, itu nyampe geser ke usus besar. Akhirnya mau gak mau aku harus minum antibiotik. Waktu itu aku dikasih namanya sulfasalazin. Aku minum ini 4 bulan. Nah, jadi yang aku minum hanya antibiotiknya saja, sedangkan obat-obat lainnya yang tadi untuk liver, untuk lambung, untuk jantung, itu aku pilih yang herbal. Nah, karena memang untuk bakteri ini nggak bisa kalau nggak pakai antibiotik katanya. Waktu itu aku belum yakin antibiotik, masih ragu-ragu ya, nggak berani kimia karena aku ini dari kecil tuh udah obat kimia itu banyak sekali, apalagi antibiotik. Karena ini tadi nih, umur 5 tahun udah pilek. Karena pilek dibawa ke klinik, kasih obat, kasih antibiotik. Obat habis, pilek lagi, ke klinik lagi. Gitu terus sampai berbulan-bulan. Jadi udah kebanyakan obat. Waktu itu aku takut, aku antibiotik gak diminum dulu.
aku coba pakai herbal. Waktu itu aku pakai di HN itu pakainya stem cellnya HN itu namanya stem fiber sama curcumin propolis. Nah, ini herbal, termasuk herbal termahalnya HNI ya. Nah, ini herbal itu kan sifatnya mengeluarkan sumber masalah, mendetoks. Itu rasanya seperti mau lahiran. Mengerikan sekali. Rasanya seperti mau lahiran, sakit sekali, nggak kuat. Akhirnya dokter berhasil meyakinkan aku untuk minum antibiotik. Terapis juga bilang udah antibiotik diminum aja dulu karena memang bakteri itu susah. Belum ada herbal yang benar-benar katanya bisa membasmi bakteri pylori ini. Kalau cacing bisa. Kalau cacing itu malah bisa. Cacing itu dikasih spirulina itu cepet. Kalau dihain pakai spirulina cacing. Nah, kalau cacing ini malah cepet. Jadi kalau cacing kan di permukaan usus, kasih spirulina itu cacingnya keluar dari BAB. Tapi kalau bakteri pylori ini dia terlalu kuat, penyebarannya cepat dan lewat darah. Kalau tidak segera dibasmi, nanti bisa ngerogoti jantung sama otak. Nah, itu aku takut sekali, makanya aku minum 4 bulan aja. Sebenarnya bulan kelima aku dikasih resep lagi suruh minum antibiotik. Tapi karena sudah merasa enteng, aku ganti sama obatnya HNI yang untuk usus. Dan ternyata juga ada antibiotik dan antivirus. Walaupun ya namanya herbal kita nggak tahu ya sehebat antibiotik atau enggak. Waktu itu aku minum Biosir. Biosir ini isinya daun wungu sama ada andrographisnya juga, ada kurkumanya juga kalau nggak salah. Jadi aku ganti sama Biosir. Setelah 4 bulan minum antibiotik, aku ganti Biosir. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih enteng. Nah, alhamdulillah sampai sekarang enteng, udah banyak perubahan, dan aku masih tetap kontrol ke dokter. Dan ini aku disuruh untuk endoskopi lagi untuk memastikan apakah bakteri pylori ini sudah hilang atau belum. Nah, karena bakteri pylori ini membahayakan sekali. Nah, oke, itu pengalaman aku tentang menentukan obat. Catatannya rumit banget ya. Nah, moga-moga bisa dipahami, bisa diulang-ulang ini videonya ya kalau di YouTube. Nah, intinya introspeksi diri dulu. Introspeksi diri dulu, dirasain. Lebih ngerasa apa sih? Lebih ngerasa gampang ketawa, gampang kangen, gampang sedih, atau gampang takut, atau gampang marah. Nah, coba diperhatikan dulu yang lebih menonjol tuh apa yang dirasain. Yang dirasain aku gampang sedih, gampang nangis. Nah, diintrospeksi lagi. Kan logam tuh yang ngontrol api, yang mendukung tanah. Tanah sama apinya gimana? Baik nggak? Lambung udah gampang ya. Kalau lambung itu makanannya diperhatikan. Akhir-akhirnya makan apa? Atau mungkin kurang olahraga, makanya sering merasa sedih. Usus besarnya bermasalah. Jadi introspeksi diri, terus obatnya udah tahu tadi ya, obatnya kurang lebih ini, dan lebih baik memang obat dikonsultasikan lagi ke ahlinya. Ya, ini hanya ilmu dasar aja biar kita bisa bisa sadar diri, bisa menganalisa diri kalau kita ini lagi bermasalah atau tidak, itu bisa antisipasi, jangan sampai terlambat. Rambutku mulai rontok, jangan sampai terlambat, segera pakai air putih. Oke, semoga bermanfaat. Maaf coretannya nggak rapi, yang penting tolong dipahami ilmunya ini benar-benar luar biasa sekali ini. Luar biasa, benar-benar Masya Allah, bersyukur sekali aku dapat ilmu ini ya. Nah, benar-benar Masya Allah nih, yang bikin teori ini nih pahalanya gede banget ya. Nah, oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.